Salam sejahtera pemirsa yang berbahagia di mana saja Anda berada saat ini. Selamat berjumpa kembali di dalam acara pendalaman Alkitab sekilas tentang Allah kita. Episode kali ini kita akan membahas suatu topik yang menarik, yaitu Alkitab dan sejarah. Berapa banyak di antara kita yang senang mempelajari sejarah? Pada saat ini kita akan melihat bagaimana Allah kita bekerja di dalam sejarah, melalui sejarah untuk meningkatkan iman dan keyakinan kita kepada Dia. Sudah hadir bersama dengan saya di tengah alam yang indah ini, kembali hamba Tuhan Pendeta David Panjaitan. Shalom Pendeta. Shalom Saudara Bus dan pemirsa dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Pendeta? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita maju, saya ingin seperti biasa kita membaca dari ayat inti kita. Mari buka bersama-sama di dalam Wahyu 1 ayat 8. Wahyu pasal 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara, Alkitab dan sejarah. Seberapa jauhkah Allah menyatakan dirinya mengenai sejarah? Kebanyakan manusia mengabaikan sejarah karena sering sejarah itu meninggikan tokoh-tokoh manusia yang meninggikan dirinya, keangkuhan manusia, kehancuran, peperangan dan sebagainya. Dan banyak orang mempersalahkan Allah dengan kejadian-kejadian di dalam sejarah yang menakutkan, yang menyakitkan hati. Tetapi sesungguhnya sejarah itu menyatakan bahwa Allah Dia memberikan suatu rencana yang baik kepada saudara dan saya. Pendeta Panjaitan, tentang sejarah. Bagaimanakah Tuhan menunjukkan dirinya, jati dirinya, pribadinya melalui rentetan peristiwa-peristiwa yang kita sebut sebagai sejarah. Baik, terima kasih Saudara Bus dan pemirsa di rumah. Seperti biasa saya akan mengajak kita semua untuk membuka pelajaran kita dalam judul, terutama dalam bahasa Inggris, Saudara Bruce. Seperti biasa saya bisa bahasa Inggris tapi lebih mahir Saudara Bruce tentang bahasa Inggris. Baik, di dalam bahasa Indonesia adalah Alkitab dan sejarah. Tetapi dalam bahasa Inggrisnya the Bible and history. Jadi history ini Saudara Bruce, ini saya punya istilah saja, terbagi dua kata, his and story. Dan his di sini adalah huruf besar. Itu mengartikan bahwa cerita tentang Allah. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan. Lalu saudara-saudara, seperti yang Saudara Bruce bacakan tadi dalam pokok pikiran, Allah kita bekerja dalam sejarah. Dan melalui sejarah, di dalam dan melalui sejarah, Dia telah memberikan kita bukti yang kuat untuk iman kita. Jadi sejarah atau rentetan peristiwa yang dicatat tentang alam semesta kita ini yang sudah terjadi, itu semua adalah untuk menguatkan iman kita. Itu poin yang paling apa? Paling penting. Masa lalu itu akan membuat kita yakin apa yang Tuhan akan buat bagi kita di masa yang akan datang. Kembali kalau saudara salah, saya salah dengan istilah ini, Saudara Bruce boleh dikoreksi tapi nanti saja. Kita sering sulit membedakan antara takdir dengan sejarah yang kemahatauan Tuhan. Ya, kita sering sulit membedakan takdir dan kemahatauan Tuhan. Kalau saya tidak salah, di dalam bahasa Inggris takdir itu adalah predestination, tetapi kemahatauan itu adalah prediction. Jadi apa yang akan terjadi nanti Tuhan Tuhan tahu. Di dalam takdir predestination tidak ada hak memilih manusia. Artinya kalau Tuhan sudah tentukan seperti itu, manusia harus ikut di mana? Di dalam peristiwa itu. Tetapi kalau prediction atau kemahatauan Tuhan, Tuhan tahu kemana sejarah itu akan berjalan, tetapi kita sebagai manusia boleh memilih. Apakah akan ikut di dalam sejarah yang akan terjadi itu, atau justru merubah
Tapi Tuhan akan tahu kemana itu akan apa? Akan terjadi. Akan terjadi. Jadi bedakan antara takdir dan kemahatauan Tuhan. Predestination dan apa? Prediksi. Jadi Tuhan Tuhan bekerja melalui sejarah. Tuhan bekerja di dalam sejarah. Kenapa? Supaya sejarah ini menguatkan apa? Iman kita bahwa Tuhan memang mengendalikan dan mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap umat manusia. Itu poin yang mau saya sampaikan. Di dalam catatan peristiwa atau sejarah ini sering kita melihat bahwa ada kemerosotan-kemerosotan moral, ada perbuatan-perbuatan keji manusia yang menghancurkan sesama mereka manusia. Bagaimana peristiwa-peristiwa yang sangat negatif ini menyatakan akan kemahatauan Allah. Orang sering bertanya, apakah Allah tahu bahwa akan ada perang dunia? Apakah Allah tahu bahwa manusia akan saling menghancurkan dengan bom-bom nuklir ini? Nah, ini sering menjadi pertanyaan besar. Baik. Saudara Bruce, ini pertanyaan yang menarik dan kembali saya perlu hati-hati menjawab ini karena kalau salah saya menanggapi akan menjadi apa? Polemik yang panjang. Saya mengajak pemirsa dan kita di Studio Bruce untuk membuka pelajaran hari Rabu. Di Alenia yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dikatakan, mengapa setan tidak dibinasakan waktu itu? Yaitu kalau pikiran saya atau mungkin pikiran kita pada waktu setan berdosa atau Lucifer jatuh ke dalam dosa, kenapa nggak langsung dibinasakan saja? Tapi apa yang dikatakan dalam pelajaran ini? Malaikat-malaikat tidak mengerti pada saat itu segala perkara yang termasuk dalam pertentangan besar itu. Prinsip-prinsip yang dipertaruhkan harus dinyatakan lebih sempurna. Seandainya saudara Bruce dan pemirsa, peristiwa yang disampaikan saudara Bruce tadi perang pertama, kedua, saya tidak tahu apakah akan ada yang ketiga. Bisa saja Tuhan stop. Ini tidak terjadi. Bisa saja. Tetapi itu tidak akan membuat manusia tahu jelas mana perbuatan Allah, mana perbuatan setan. Seperti dengan apa kutipan ini. Saya akan katakan, prinsip-prinsip yang dipertaruhkan harus dinyatakan lebih sempurna. Dan untuk kepentingan manusia, adanya setan harus diteruskan. Baik manusia maupun malaikat-malaikat harus melihat perbedaan yang mencolok. Jadi jangan abu-abu antara putra terang dan putra kegelapan. Ia harus memilih siapa yang hendak dilayaninya. Jadi peristiwa ini terjadi, kekerasan ini terjadi. Kenapa Allah biarkan? Karena supaya seluruh jagat semesta ini, termasuk kita manusia yang berada di dunia yang berdosa ini, tahu dengan jelas mana putra terang, mana putra apa? Kegelapan. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, Allah menginginkan setelah kita memilih, ini tadi yang saya katakan bukan predestination tapi prediction, ya bukan takdir tapi kemahatauan Tuhan. Kita boleh memilih, silakan kamu mengikuti yang mana, putra terang atau putra apa? Kegelapan. Artinya kita mau melayani salah satu dari mereka dengan tidak ada apa? Paksaan. Tetapi yang Allah inginkan, karena kita ada ciptaannya, kita mau melayani Allah dengan penuh apa? Sukacita. Penuh sukacita. Dengan penuh apa? Sukacita. Dengan kata lain, kenapa itu dibiarkan? Tuhan tahu kemana perginya. Tetapi Tuhan ingin lebih tahu, Tuhan lebih ingin agar manusia mengetahui kemana apa pilihannya. Itu poin yang mau saya sampaikan, saudara Bruce. Ada kata yang menarik yang pendeta sebutkan, yaitu pilihan. Ya. Tadi juga Allah membiarkan manusia memilih. Dan saya kira di dalam pelajaran kita sangat jelas dikatakan bahwa manusia bebas membuat pilihan. Benar. Ya. Jadi Allah memberikan manusia kebebasan. Dia tidak membuat kita menjadi robot dengan pegang remote control maju mundur. Dia memberikan kebebasan memilih. Nah, di dalam memberikan kebebasan ini, saya melihat bahwa Allah menghadapi satu resiko. Ya. Walaupun dia sudah ada prediction bahwa manusia akan menolak dia. Benar. Tapi dia tetap saja menciptakan manusia, dia menciptakan saudara dan saya, dan menghadapi satu resiko bahwa kita akan menolak dia. Jadi bagaimana solusi?
solusinya ini kalau manusia sudah menolak Allah nih? Tabiat ya, berhubungan dengan tabiat Baik. Allah. Kita untuk membahas ini kita harus lihat gambaran secara besar pertentangan antara Mikael dengan juga naga si ular tua itu di kerajaan sorga waktu itu, Saudara Bruce. Kita harus melihat ini secara apa? Secara besar. Tuntutan setan kepada Allah adalah bahwa Allah itu tidak adil. Bahwa Allah itu adalah semena-mena. Itu tuntutan setan kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Dan hukumnya sangat berat. Sangat berat, ya benar sekali. Nah, jangan lupa bahwa beberapa episode yang lalu kita juga pernah bicarakan tentang kasih Allah, yaitu kasih agape. Yang saya katakan waktu itu kasih agape itu adalah kasih berlandaskan prinsip. Jadi memang Allah tahu bahwa manusia ini akan melawan dia, akan memberontak kepadanya. Tapi prinsip Allah adalah kasih, mau menciptakan alam semesta ini Allah tetap apa? Allah tetap lakukan. Dan kasih Allah yang berikutnya berdasarkan prinsip, walaupun manusia ini berdosa, Yesus katakan, aku sendiri mau turun ke dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus siapa? Manusia. Ini dua-duanya berlandaskan apa? Prinsip. Jadi tidak dipengaruhi. Lihat kan? Ini istilahnya, lihat. Ini gosip, isu yang berkembang bahwa setan tidak menyukai Allah menciptakan alam semesta ini. Kalau Tuhan berpikir secara situasi, nggak usah lah, nggak ada dukungan. Kan begitu. Lalu kalau Allah berpikir secara situasi supaya Yesus datang ke dunia, lihat dulu apakah manusia ini baik atau enggak. Tentu itu bukan kasih secara apa? Secara agape. Jadi saudara sekalian dan saudara Bruce, kenapa Allah tetap ciptakan? Itulah salah satu bukti Allah adalah kasih agape, agape yang berlandaskan apa? Kasih yang berlandaskan prinsip. Amin, luar biasa. Tabiat Allah itu yang selalu mencari-cari manusia walaupun manusia menolak akan Allah. Ada sedikit tambahan saudara Bruce dan pemirsa. Mungkin saudara berpikir bagaimana dengan peristiwa-peristiwa yang lain Allah langsung intervensi. Benar. Kalau Allah lihat bahwa peristiwa itu Allah perlu intervensi, Allah akan intervensi langsung. Salah satu contoh, Yunus. Ya Yunus, dia Allah suruh dia pergi ke satu tempat, tetapi dia pergi ke tempat yang lain. Tapi Allah lihat, saya perlu intervensi langsung terhadap siapa? Yunus. Jadi dengan kata lain, di satu sisi Allah memberikan hak memilih kepada kita, di satu sisi Allah juga bekerja di dalam sejarah, bekerja melalui sejarah, tetapi jangan lupa Allah juga punya intervensi langsung. Kenapa? Karena seperti kutipan yang ada di pelajaran kita saat ini, bahwa sejarah itu Allah buat untuk kebaikan manusia. Tentang sejarah kembali lagi nih, ya, pendeta. Kita tahu bahwa negara kita, bangsa Indonesia, satu tanggal yang sangat penting yaitu hari kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 1945. Tidak pernah akan dilupakan dari turunan dari satu generasi ke generasi bahwa ini adalah awal satu sejarah. Jadi pusat dari sejarah bangsa kita itu diawali dari 17 Agustus 1945. Dan di dalam pelajaran ini kita ketahui bahwa sejarah dunia ini pusatnya adalah peristiwa di kayu salib. Benar. Yaitu peristiwa di salib ketika juru selamat itu oleh pilihan-pilihan manusia memilih untuk menyalibkan juru selamat. Apa makna daripada salib sebagai pusat sejarah dunia ini? Oke, pusat sejarah. Apa pusat? Apa yang dibicarakan? Sentral dari apa? Pembicara. Contohnya pusat pemerintahan Indonesia yaitu di mana? Di Jakarta. Artinya itulah yang banyak dibicarakan oleh apa? Oleh manusia. Oleh itu juga yang dibicarakan oleh warga Indonesia. Itu juga yang akan dibicarakan oleh orang-orang yang ada di luar Indonesia. Itu menjadi pusat bukan berarti semua orang menyukai pusat itu. Banyak juga orang yang tidak dengan apa? Pusat itu. Tapi dari adanya orang yang tidak setuju dengan pusat pemerintahan Indonesia di Jakarta, bukan menutup bahwa banyak juga orang yang apa? Yang suka dengan bahwa Jakarta itu sebagai pusat apa?
pemerintahan di Indonesia. Demikian juga dengan negara-negara yang lain. Yang saya maksudkan, saudara Bruce, dengan pertanyaan tadi adalah salib adalah pusat sejarah yang kita bicarakan ini. Apa? Sejarah apapun yang terjadi, peristiwa apapun yang terjadi, semua tujuannya adalah kepada mana? Salib. Apapun yang dibuat oleh setan, tujuannya adalah agar tidak terjadi salib. Apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan, tujuannya adalah apa? Supaya terjadi apa? Salib. Jadi poin sederhananya adalah, dari sisi Allah, bagaimana rentetan sejarah ini terjadi, dan sedang terjadi dan akan terjadi, poinnya adalah bagaimana salib ini apa? Terjadi. Nah, berbeda dengan setan, sejarah yang terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi untuk mengatakan kepada alam semesta ini tidak ada artinya apa? Salib, dan supaya salib itu tidak apa? Tidak terjadi. Itulah artinya bahwa salib adalah pusat daripada apa? Sejarah. Inti daripada yang diceritakan. His story. Story itu boleh catatan sejarah, boleh juga diceritakan. Makanya ada pelajaran storytelling kan? Menceritakan apa? Membicarakan sesuatu yang sudah apa? Sudah terjadi. Sudah terjadi. Luar biasa peristiwa salib. Peristiwa penyalipan juga adalah suatu peristiwa yang mengubah sejarah dunia. Benar sekali. Karena di situ satu peristiwa yang penting, di mana Alkitab katakan di situ jurang pemisah antara Allah dan manusia itu dipersatukan kembali. Bukankah kita sangat bersyukur bahwa Allah dalam tabiat kasih-Nya, peristiwa salib itu terjadi supaya saudara dan saya memperoleh kesempatan untuk hidup kekal. Baik, Pendeta Panjaitan tadi sudah menyebutkan bahwa kadang-kadang di dalam sejarah ini Allah intervensi langsung ya kepada peristiwa kehidupan manusia untuk supaya kehendaknya itu dapat berjalan ya, supaya terpenuhi. Dan ini juga menyatakan bahwa Allah sanggup untuk meramalkan perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan di dalam Daniel pasal 2 kita dapati begitu banyak nubuatan-nubuatan di mana Allah sudah meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang akan datang. Nah, pertanyaannya Pendeta, bagaimanakah manifestasi dari buku Daniel pasal 2 ini di dalam kehidupan kita sekarang? Baik, saudara-saudara dan saudara Bruce, saya tidak akan menggunakan kata Allah meramalkan, karena image ramal di negara kita itu berbeda. Tetapi memprediksikan. Ya, kemahatauan Allah apa yang akan terjadi di kemudian hari. Baik, saudara-saudara pemirsa dan saudara Bruce, kalau kita pelajari buku Daniel ini sangat menarik sekali. Banyak hal yang bisa kita pelajari di sana yang tentunya menguatkan iman kita. Memang sering orang mengatakan bahwa buku Daniel ini adalah buku yang sangat sulit dipelajari. Benar, kalau kita hanya mempelajari buku Daniel saja. Karena buku Daniel ini sangat erat kaitannya penggenapannya dengan apa? Sejarah. Baik, salah satu contoh di dalam pelajaran pendalaman Alkitab kita adalah Daniel pasal 2. Di sana ada mimpi Nebukadnezar, ada mimpi Daniel. Ya jangan lupa, ada mimpi Nebukadnezar, ada juga mimpi apa? Daniel. Tapi Daniel pasal 2 adalah mimpi Nebukadnezar. Kedua orang ini bermimpi dengan mimpi yang berbeda, tapi penggenapannya adalah apa? Sejarah. Salah satu contoh yang ada di dalam Daniel pasal 2 yang mimpi dari Raja Nebukadnezar, pemimpin dari Babylon itu, penggenapan putaran sejarah kerajaan di dunia. Di sana Babel, Media Persia, Yunani, Roma, dan selanjutnya. Ya, saya maksudkan adalah bahwa apa yang dikatakan oleh Daniel untuk mengartikan mimpi Nebukadnezar digenapi sesuai dengan perjalanan apa? Sejarah. Artinya apa yang diramalkan atau apa yang diprediksikan, apa yang Tuhan katakan melalui Nebukadnezar dan diartikan oleh Daniel tepat terjadi seperti apa yang Tuhan sudah apa? Rencanakan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita tidak yakin bahwa kerajaan yang terakhir,
batu yang jatuh tanpa terungkit itu benar-benar akan apa? Akan terjadi. Nah, kembali seperti pelajaran kita pekan lalu, banyak manusia hidup seolah-olah untuk hari ini. Dalam arti bahwa mereka tidak menjaga tabiatnya untuk masuk dalam kerajaan apa? Kerajaan sorga. Jadi apa manifestasinya? Manifestasinya adalah sejarah yang tercatat atau prediksi yang tercatat di dalam buku Daniel pasal 2 yang digenapi melalui perjalanan sejarah itu menguatkan iman kita dalam hal apa? Bahwa kerajaan yang terakhir, kerajaan batu yang terungkit itu benar akan apa? Terjadi. Dan segera itu akan apa? Terjadi. Sepanjang sejarah, baik itu penulis Alkitab maupun sejarawan dunia, mereka mencatat peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya membuktikan bahwa Allah terlibat langsung dalam urusan-urusan pribadi manusia. Dari zaman ke zaman kita dapat temukan sidik jari Allah dan kita mendapatkan keyakinan, mata rohani, mata iman kita terbuka dan melihat bahwa sesungguhnya di balik segala gejolak dan segala problema, Allah memberikan masa depan yang jauh lebih baik dari yang saat ini. Dan tadi sudah diceritakan bahwa di dalam nubuatan-nubuatan Daniel, pada akhirnya akan ada datang kerajaan batu, di mana itu menjadi puncak sejarah di mana Tuhan akan menyelamatkan umatnya yang setia. Baik pemirsa sekalian, kita tahu bahwa Allah ingin memperlihatkan bahwa Ia dekat dengan manusia melalui Yesus. Dan cerita ini yang Ia ingin kita terus ceritakan berulang-ulang. Tetapi pelajaran kita juga mengatakan bahwa setan berusaha keras untuk mengelabui cerita ini, untuk mengaburkan cerita ini. Oleh sebab itu manusia bukan terfokus kepada kebaikan Tuhan, tetapi berfokus kepada kekacauan dan peristiwa-peristiwa negatif di dalam sejarah ini. Bagaimana pendeta kita terhindar dari kebohongan? Karena setan tidak ingin kita melihat Allah dalam sejarah. Dia ingin kita melihat sejarah dan melihat tuh kan, ini sumber malapetaka ini berasal dari tidak lain dari Tuhan sendiri. Bagaimana? Apa yang harus jadi sikap kita? Baik, kita tahu bahwa saudara Bruce pintar bernyanyi, saya suka bernyanyi. Ya, suara saya bagus waktu di kamar mandi saja, saudara Bruce. Saya pura-pura bagus, padahal sebenarnya tidak bagus juga. Saudara Bruce ingat sebuah lagu yang katakan Tell me the story of Jesus. Ceritakan kepada saya tentang Yesus Kristus. Lalu ceritakan kepada orang lain tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Pertanyaan saudara Bruce tadi, bagaimana caranya supaya kita tetap melihat bahwa rentetan peristiwa yang terjadi ini adalah tangan Tuhan juga campur di sana? Kalau boleh saya katakan secara guyon, saudara Bruce, kalau ada kacamata kuda rohani, kita akan pakai itu. Kenapa? Kuda pada waktu berjalan, mereka joki kuda ini menggunakan kacamata kuda untuk menutup kiri kanannya supaya tetap kuda itu lurus, fokus. Kusirnya ya. Kusirnya atau joki dalam pertandingan kuda atau dalam yang biasa itu adalah kusir. Kenapa saya katakan ini? Kita sering menganggap bahwa kita lebih pintar dari setan, saudara Bos. Tapi kita harus ingat bahwa setan itu jauh lebih pintar dari kita. Saya umur 41 tahun, paling baru berapa lama lah saya baca Alkitab. Itu pun kadang dipaksa oleh karena follow the Bible. Jangan lupa, pada saat alam ini diciptakan, setan sudah tahu apa awalnya bagaimana. Dengan katanya dia itu lebih pintar dari apa? Dari kita. Saya ingat sebuah kutipan yang ditulis oleh penulis yang cukup besar dan dikenal di gereja kita, Nyonya White atau Ellen G. White. Dikatakan demikian, bahwa akhir zaman manusia itu berpikir materialistis. Saya sempat berpikir, kenapa maksudnya berpikir materialistis? Kalau kita bicara kimia atau fisika, materi itu adalah wujud. Materi itu wujudnya bisa benda cair, bisa gas, bisa benda padat, bisa uap dan lain apa sebagainya. Jadi manusia
di akhir zaman ini berpikir, meyakini sesuatu itu secara wujud. Kalau ada orang katakan begini, mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Terus ingin fakta. Dan setan sangat pintar menampilkan fakta-fakta. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga menggunakan fakta-fakta yang ada untuk menyatakan bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang apa? Allah yang baik. Saya pernah guyon tentang ini, Saudara Bruce dan juga pemirsa. Di Indonesia banyak beredar gadget-gadget, tools, ya, perlengkapan yang KW1. Dan biasanya KW1 itu tampilannya lebih menarik dari apa? Aslinya. Itu biasanya. Jangan lupa, saudara-saudara, setan selalu mempercantik penampilannya. Dan Allah sendiri, Yesus sendiri tidak pernah mempercantik penampilannya. Kenapa? Karena memang tampilannya sudah apa? Sudah cantik. Berbeda mempercantik penampilan dengan penampilannya sudah apa? Sudah cantik. Itu jauh berbeda. Kalau mempercantik penampilan adalah menutupi yang apa? Yang sebenarnya. Jadi kembali kepada yang tadi saudara dan pemirsa. Saya gunakan, saya punya istilah yang guyon ini. Mari kita gunakan kacamata kuda rohani kita. Karena Rasul Paulus pernah katakan, gunakan ketopong keselamatan. Pedang keselamatan, kasutkan kerelaan dan baju jirah. Itu semua adalah alat-alat yang Rasul Paulus ingatkan agar kita gunakan supaya kita tetap tetap fokus kemana? Ke depan. Dan yang terakhir, saya tidak tahu apakah salah saya punya sebutan ini, keep on your focus. Tetap kepada fokus. Fokus kita adalah bahwa memang Tuhan mempunyai andil di dalam sejarah yang terjadi. Baik pemirsa sekalian, betapa semrautnya pun kita melihat sejarah umat manusia ini, kita tahu bahwa Allah akan menjalankan semua peristiwa-peristiwa ini sesuai dengan kehendaknya. Dan satu pengharapan yang mulia, kita tahu bahwa di akhir sejarah dunia, pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali, akan ada suatu hal yang jauh lebih membahagiakan, jauh lebih sejahtera, dan suasana yang lebih bersukacita akan dirasakan oleh umat yang setia dan selalu menantikan kedatangannya. Masih ada 1-2 menit, Pendeta, mungkin ada yang disimpulkan. Saya tertarik dengan kata yang disampaikan atau kalimat yang disampaikan Saudara itu tentang kesemrawutan. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mengalami bagaimana nikmatnya menyantap satu sajian di sebuah restoran, ataupun di rumah kita, atau dimanapun kita berada. Tapi kadang ada beberapa orang yang coba ingin tahu, melihat proses pembuatan sajian itu. Ya, pergi ke dapur lah. Saya tidak terlalu suka makan ikan, tapi kalau disajikan saya kadang kalau ada saya makan, Saudara Bruce. Tapi pada waktu saya melihat proses pembuatan sajian ikan itu, saya jadi berkurang saya punya selera makan. Ya, mulai dari menangkapnya, lalu membersihkan ikan, proses dan sebagainya. Kenapa saya katakan demikian, saudara-saudara? Sering kita ingin cari tahu proses terjadinya, proses berjalannya sejarah dunia ini. Ya. Tetapi kita yakin bagaimanapun proses pembuatan sebuah kue bolu, ibu akan capek, kotor semua dan lain sebagainya, semrawut di dapur itu. Tapi kita yakin bahwa seorang ibu akan menciptakan kue yang kue yang nikmat. Yang saya maksud saudara adalah keep on your focus. Fokus kita adalah akhir sejarah ini adalah kebaikan. Seperti seorang ibu menciptakan sebuah kue, sebuah makanan yang akan kita nikmati bersama. Keep on your focus. Artinya apa? Memang semrawut sekali sejarah ini, tapi kita harus yakin sebagaimana semrawutnya sejarah ini, seberapa semrawutnya sejarah ini, kita harus yakini bahwa akhirnya adalah sebuah kebaikan. Baik pemirsa sekalian, semoga dengan pelajaran episode kali ini iman kita semakin dikuatkan, mata rohani kita semakin difokuskan kepada perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah. Mari pemirsa, kita akan tutup dengan doa. Pendeta Panjaitan akan pimpin kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan sejarah kepada kami.
bekerja melalui sejarah dan bekerja di dalam sejarah ya Tuhan. Karena kami semakin diyakinkan setiap peristiwa yang terjadi, setiap sejarah yang terjadi itu adalah untuk menguatkan iman kami ya Tuhan. Kami tahu dalam Daniel pasal 2 sejarah begitu teliti Engkau sampaikan Tuhan. Dan tepat terjadi melalui urutan sejarah yang terjadi juga ya Tuhan. Kami diyakinkan bahwa sejarah yang terakhir yaitu kerajaan batu akan datang untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan yang sekarang ada Tuhan. Dan itu justru akan membawa kebahagiaan kepada kami. Kiranya melalui pelajaran ini Tuhan, melalui sejarah yang terjadi iman kami semakin dikuatkan, semakin diyakinkan. Tuhan berkati pemirsa dimanapun mereka berada. Berikan segala kebutuhan mereka, keperluan mereka, bukan keinginan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.